Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen pembimbing yaitu Bapak Budi Indra Wijaya. Perkenalkan, nama saya Raihan Nasya Sanjaya, mahasiswa program studi teknik kimia dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kerja praktik saya yang dilaksanakan di PT Nanosik Hidup Sehat. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan bertujuan untuk menerapkan langsung teori yang telah saya pelajari di perkuliahan ke dalam dunia industri. Topik utama dari praktek ini adalah proses produksi minuman berbasis nanoemulsi kurkumin bernama nanodion. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan gambaran umum mengenai perusahaan tempat saya melaksanakan kerja praktik, menjelaskan alur produksi produk nanodion secara sistematis, membahas tugas khusus saya dalam bidang quality control, serta memaparkan permasalahan, solusi, dan saran yang muncul selama kegiatan berlangsung. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan teknologi nano di industri pangan. Selanjutnya ada latar belakang. Kerja praktik merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran di tingkat perguruan tinggi karena menghubungkan teori akademik dengan praktik industri secara langsung. Universitas Pamulang menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu syarat akademik untuk memberikan mahasiswa pengalaman langsung di lapangan. Saya memilih PT Nanosik Hidup Sehat sebagai tempat kerja praktik karena perusahaan ini menerapkan teknologi nano dalam pengembangan produknya yang sangat relevan dengan ilmu teknik kimia dan perkembangan teknologi proses masa kini. Selain itu, saya juga untuk saat ini sedang bekerja di perusahaan tersebut yaitu PT Nanosik Hidup Sehat. Selanjutnya ada profil singkat perusahaan PT Nanosik Hidup Sehat. PT Nanosik Hidup Sehat adalah perusahaan startup yang berdiri sejak tahun 2016 dan fokus pada pengembangan teknologi nanomaterial. Perusahaan ini bekerja di berbagai bidang seperti energi terbarukan, pangan fungsional, tanaman obat, serta material yang maju. Dengan tim yang multidisiplin yang terdiri dari ahli nanoteknologi, bioteknologi, elektro, hingga teknik mesin. PT Nanosix mengembangkan beragam produk inovatif seperti nanodion, nanopoko, biodiesel nano, aditif, dan juga silik. Keunikan perusahaan ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan teknologi tinggi ke dalam produk sehari-hari yang mudah digunakan dan aman. PT Nanosix juga berfokus pada keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya lokal Indonesia dengan pendekatan yang berorientasi pada riset dan teknologi. Perusahaan ini berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan energi dan kesehatan masyarakat melalui produk inovatif berbasis nanomaterial. Selanjutnya ada visi, misi, dan struktur organisasi PT Nanosik Hidup Sehat. Visi perusahaan dari PT Nanosik Hidup Sehat adalah menjadikan teknologi maju sebagai ujung tombak peradaban yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui pengembangan teknologi nanomaterial, PT Nanosik ingin menjadi pelopor dalam menciptakan solusi untuk isu-isu global untuk membangun ekosistem riset yang inklusif dan mendorong pemanfaatan bioresearch lokal. Selanjutnya ada struktur organisasi PT Nanosix. Ia dirancang secara efisien dengan pimpinan yaitu direktur yang membawahi CTO atau Chief Technical Officer dari masing-masing bidang teknis seperti bioteknologi, nanoteknologi, dan material science. Di bawahnya terdapat tim engineer dan asisten riset. Saya sendiri berada di bawah bimbingan langsung research engineer di divisi quality control.
yang bertanggung jawab atas pengawasan mutu dan kestabilan produk nanodion. Selanjutnya ada lokasi dan fasilitas perusahaan PT Nanosix Hidup Sehat. PT Nanosix Hidup Sehat berlangsung di Cipinang, berlokasi di Cipinang, Jakarta Timur. Lokasi ini strategis karena berdekatan dengan kawasan industri dan akses distribusi. Fasilitas produksi terbagi dalam beberapa zona kerja, yakni ruang penimbangan, bahan baku, area mixing, ruang nano emosi, filling, hingga pengemasan dan quality control. Setiap zona dirancang mengikuti standar Good Manufacturing Practice atau GMP untuk menjaga kualitas produk-produk yang diproduksi di perusahaan PT Nanosix Hidup Sehat. Selain itu, perusahaan juga menyediakan fasilitas pendukung seperti laboratorium quality control, ruang ganti dan loker, musola, kantin, serta alat pelindung diri lengkap bagi pekerja. Fasilitas-fasilitas ini mendukung operasional produksi sekaligus memastikan keselamatan dan kenyamanan karyawan. Dengan sistem fasilitas yang lengkap ini, proses produksi bisa dijalankan dengan efisien, higienis, dan juga terkontrol. Lalu selanjutnya di sini ada alur produksi dari proses pembuatan minuman nanodion. Yang pertama, alur produksi minuman nanodion dimulai dari penyusunan dokumen batch record sebagai pedoman dan kontrol selama proses berlangsung. Selanjutnya, dilakukan penimbangan bahan baku seperti kurkumin, emulsifier, dan air murni sesuai formulasi yang telah dibuat atau distandarkan. Lalu setelah itu bahan dicampur dalam proses premixing, lalu dilakukan proses nanoemulsifikasi menggunakan alat homogenizer berkecepatan tinggi hingga menghasilkan partikel di bawah 100 nanometer. Setelah proses nanoemulsi, dilakukan uji mutu awal. Kemudian, larutan dikemas menggunakan proses filling dan capping ke dalam botol. Botol-botol tersebut kemudian diberi label, dibungkus shrink film, dan dikemas ke dalam karton. Produk akhir disimpan dalam gudang berzona sebelum didistribusikan. Setiap tahap diawasi secara ketat untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang diproduksi. Selanjutnya ada tugas khusus saya sebagai quality control selama kerja praktik di perusahaan PT Nanosix Hidup Sehat. Selama kerja praktik, saya diberi tanggung jawab khusus di bagian quality control, khususnya dalam mengamati stabilitas produk nanodion. Saya melakukan pengukuran parameter penting seperti pH, warna, viskositas, serta melakukan pengamatan mikrobiologi dasar. Selain itu, saya juga terlibat dalam pengecekan suhu dan kelembapan ruang penyimpanan karena faktor ini sangat mempengaruhi stabilitas dari kurkumin atau bahan baku yang lain. Saya juga membantu mencatat adanya deviasi volume antar botol akibat sistem filling semi otomatis. Data hasil observasi kemudian saya olah dan analisis untuk merumuskan rekomendasi yang dapat memperbaiki proses dan menjaga konsistensi mutu produk dalam jangka panjang. Pengalaman ini memberi saya pemahaman mendalam tentang pentingnya quality control dalam industri berbasis teknologi nano. Selanjutnya ada permasalahan yang saya hadapi di quality control di PT Nanosix Hidup Sehat. Yang pertama, selama pengamatan lapangan, saya menemukan 3 permasalahan utama yang berpotensi menurunkan mutu dari produk nanodion. Pertama adalah suhu ruang penyimpanan yang fluktuatif antara 25 sampai 32 derajat Celcius serta kelembapan yang tinggi, yaitu kisaran lebih dari 65% yang bisa mempercepat degradasi kurkumin. Hal ini berdampak
langsung pada stabilitas warna dan efektivitas bahan aktif. Masalah yang kedua adalah tidak adanya monitoring suhu dan kelembapan secara real time membuat pengendalian lingkungan penyimpanan menjadi kurang optimal. Lalu yang masalah yang kedua adalah deviasi volume pengisian antar botol yang mencapai kurang lebih 1,5% karena sistem filling yang masih menggunakan semi otomatis. Lalu ketiga masalah ini menjadi fokus utama dalam usulan perbaikan yang saya susun. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi akademis dari saya atau dari pihak mahasiswa. Sebagai solusi, saya merekomendasikan penggunaan dry cabinet atau ruang penyimpanan dengan suhu terkontrol antara 20-25 derajat Celcius dan RH atau kelembapan di bawah 50%. Selain itu, bahan aktif serama kurkumin sebaiknya disimpan dalam ember botol atau drum foil untuk menghindari paparan akibat cahaya matahari sehingga tidak ada terjadi degradasi di bahan baku. Pemantauan suhu dan kelembapan dapat ditingkatkan dengan penggunaan data logger secara berkala pada setiap shift. Lalu untuk proses filling, disarankan agar perusahaan mengganti sistem semi otomatis menjadi sistem otomatis volumetrik dengan akurasi yang lebih tinggi, yaitu kisaran kurang lebih 0,5%. Selain itu, perlu dilakukan uji stabilitas secara berkala pada bulan ke-0, ke-3, 6, dan 12 agar mutu produk tetap terjaga selama masa simpan. Semua rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing dari produk-produk yang diproduksi oleh PT Nanosix Hidup Sehat. Kesimpulan laporan kerja praktik ini adalah berdasarkan keseluruhan kegiatan kerja praktik, saya menyimpulkan bahwa produksi nanodio dilakukan secara sistematis dan sesuai standar GMP atau Good Manufacture Practice. Pengalaman langsung ini memberikan penggambaran nyata bahwa quality control memegang peran penting dalam memastikan produk tetap terjaga dari awal hingga akhir produksi. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait lingkungan penyimpanan dan akurasi volume produk. Melalui kegiatan ini, saya juga mendapatkan wawasan penting tentang teknologi nanoemulsi dan bagaimana prinsip dasar teknik kimia dapat diterapkan secara praktis dalam industri pangan fungsional. Selanjutnya lagi ada beberapa saran untuk perusahaan dan untuk akademik. Kalau dari saran untuk perusahaan, menurut saya untuk pihak perusahaan, saya menyarankan agar dilakukan peningkatan dalam kontrol suhu dan kelembapan menggunakan sistem heavy AC atau dry cabinet serta penggantian sistem filling menjadi otomatis. Selain itu, pelatihan berkala untuk operator mengenai standar GMP dan quality control juga penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Sementara itu untuk pihak akademik, pembekalan kerja praktik sebaiknya lebih fokus pada praktik quality control dan good manufacture praktik. Kolaborasi antara kampus dan industri juga perlu diperluas untuk memberikan mahasiswa pengalaman yang lebih relevan dengan kondisi industri nyata, serta mendukung pengembangan kurikulum berbagai industri. Sekian penutup dari saya. Demikian presentasi saya mengenai proses produksi minuman Nanoedion di PT Nanosix Hidup Sehat. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana teknologi nanoemulsi diterapkan dalam industri, terutama di sektor pangan dan kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dosen pembimbing, yaitu Pak Budi Indrawijaya, serta semua pihak yang terkait dalam kerja praktik saya selama ini. Saya siap untuk menjawab pertanyaan
atau berdiskusi lebih lanjut mengenai materi presentasi saya ini. Semoga pengalaman kerja praktik ini juga dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.